Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Yuli untuk kali sekian kalinya kami diminta untuk bersama-sama Yuli untuk berbagi ilmu di komunitas FOMC. Basically saya adalah seorang dosen. Saya kebetulan adalah dosen dari kesehatan. Saya ngajar di perawat, saya ngajar di bidan dan beberapa program tinggi. Dan saya juga kebetulan aktif di organisasi. Salah satunya adalah di PKK. Saya di PKK itu sudah tahu berapa tahun yang lalu, dari 12 tahun kurang lebih. Dan kebetulan di PKK saya bukan adalah Pokja 4. Pokja 4 itu adalah Pokja kesehatan. Di dalamnya ada kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Jadi saya sangat suka sekali dengan kalau berbicara tentang lingkungan hidup. Makanya dengan hadirnya FOMC ini memberikan warna tersendiri buat kami di PKK. Jadi PKK sebenarnya belajar dari dunia juga, ya. Bahkan beberapa waktu lalu kami ada kunjungan kerja ke Kediri, ternyata di sana ketemu juga dengan orang komunitas FOMC. Dan hampir setiap kegiatan PKK, terutama di Pokja 4, itu selalu mengenalkan FOMC. Dan yang sangat luar biasa sekali adalah ketua di Pembelaan PKK Kota Samarinda sangat welcome banget dengan FOMC. Bahkan kami sempat program kerja kami yang lain itu tertunda. Hanya tiap hari dan tiap minggu Ibu Linda itu minta kami untuk berbicara FOMC. Jadi kami pernah 2 bulan itu full berbicara FOMC, baik kader-kader kami dan pengurus PKK di kecamatan dan kelurahan. Kenapa beliau saya katakan ya seperti dikatakan Ibu Yuli tadi bahwa FOMC ini diberikan kalau sudah dikatakan berjuta manfaat itu berarti bukan 1 juta 2 juta lagi, berarti sudah banyak. Beliau sudah merasakan manfaat yang sangat luar biasa, ya. Dalam waktu yang singkat beliau mendapat mungkin belum setahun ya. Ya karena kemudian menjabat ketua PPK belum setahun, sejalan dengan jabatan wali kota. Ya, tapi dengan waktu yang begitu singkat itu beliau merasakan manfaat yang luar biasa. Tadi Ibu Yuli bilang maaf ini yang udah disampaikan. Ibu boleh tanya sama Ibu Yuli kan? Di tas beliau itu seperti ini dan tidak. Yang dulu dia menggunakan produk-produk untuk seperlukannya dari klinik-klinik kecantikan. Sekarang tidak pakai lagi. Beliau itu pakai ini. Bahkan kalau apalagi masa pandemi seperti ini, kalau kita ingin ketemu seseorang atau dalam pertemuan, boleh kita semuanya di sekitar kita. Nah, itu kita lakukan. Jadi bahkan kemarin Bu Linda juga memberikan testimoni anak itu ketombean, ada anak cewek satu, ya sekolahnya masih di SMP atau SMA, kurang paham ya, SMP 1 kalau nggak salah. Itu ketombean, nggak pede pakai baju itu. Nah, setelah beliau menggunakan FOMC yang dicampurkan ke dalam ke dalam sabunnya, ya, saya nggak tahu produknya apa, tapi dicampurkan di dalam sabunnya tanpa diketahui oleh anaknya, ya, tanpa diketahui oleh anaknya. Jadi saat awal pasti akan ada ya perasaan tidak nyaman, ya, jadi tidak akan diketahui. Ternyata tidak berketahui lagi dan tidak ada kata-kata lagi di kepala. Setelah itu dilanjut ke penjelasan kepada anaknya, ternyata sama. Jadi banyak sekali. Nah, termasuk saya kebetulan ada komunitas, bukan komunitas ya, maksudnya kami ada kebetulan saya adalah nurse, ya. Saya nurse itu adalah profesi perawat yang sama kalau kayak dokter sarjana kedokteran, kalau kita sarjana perawatan, kemudian lagi profesi dokter ya profesinya dokter, kalau perawat profesinya nurse. Kami ada kelompok yang mengatakan stop amputasi. Stop amputasi itu maksudnya gini, kalau ada di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa pasien ini harus amputasi, kami melakukan advokasi kepada dokter itu, pembelaan kepada pasien, dok, boleh nggak yang diamputasi dulu? Boleh nggak yang diamputasi dulu? Berikan kami waktu untuk merawat. Dulu memang penggunaan metode perawatan kami macam-macam. Kami ada salep macam-macam. Kami ada salepnya dan itu pasien itu suka
sebelum diobati kami cuci dulu sikat, nggak merasa sakit karena dia sudah salahnya udah mati. Dan yang disebut dengan kalau bahasa medisnya dia sudah mengalami kematian ya, nekrosis. Sejalan dengan kami mengenal ekoenzim, kami coba menggunakan ekoenzim. Ternyata lebih cepat dibandingkan kalau kami menggunakan yang produk kami yang sudah sebelumnya. Lebih cepat, artinya lebih cepat hitungannya yang biasanya sebulan baru tertutup cukanya, ini lebih cepat sebulan. Jadi kami cuci campur dengan ini. Kalau cuci itu kami menggunakan sabun, biasanya sabun biasa dicuci lukanya sebelum kami merawat. Dan alhamdulillah dari beberapa pasien yang tadinya polis untuk amputasi tidak diamputasi. Ya walaupun masih ada saja juga yang terpaksa memang diamputasi karena tingkat keparahan lukanya sudah luar biasa. Karena kalau tidak diamputasi dia akan naik ke atas, akan memperparah kerusakan jaringan akibat diabetes mellitusnya yang biasa dikenal dengan istilah gangren. Nah jadi banyak sekali mungkin kalau di sini sampai dengan akhir ada teman-teman profesi kesehatan, yuk bantu mengenalkan ekoenzim ini di komunitas sekalian. Apalagi tadi di mana? Biata ya. Tadi Biata itu dari sini 021. Kebetulan saya di PKK sama-sama Ibu Hermi. Oh iya. Pasti kenal. Iya. Saya ketua Pokja 4. Bu Hermi adalah anggota saya. Yes, mantap. Jadi anggota saya. Jadi Bu Hermi itu saya. Yuk Bu Hermi yang selama ini banyak berkecimpung di dunia pendidikan, UKS maupun Biata, kenalkan ekoenzim kepada mereka. Iya. Jadi bukan hanya di sekolah bagaimana bisa memilah sampah organik dan organik termasuk B3, tapi bagaimana sampah organik yang ada di sekolah itu dijadikan produk ekoenzim, jadi lebih bermanfaat. Kami di PKK Kota Samarinda hampir tiap bulan melakukan produk ekoenzim. Kalau dulu-dulunya kami minta, mungkin sekarang kami minta, kami sempat minta dalam jumlah besar. PKK sudah beberapa kali melakukan penyemprotan ekoenzim di 59 kelurahan 10 kecamatan. Mungkin Ibu kalau sempat dengar saat itu ada juga penyemprotan dengan menggunakan mobil damkar, mobil damkar portable maupun tangki besar dan sebagainya di 10 kecamatan 59 kelurahan. Dulu awalnya pernah digagas oleh Bu Yuli waktu kita di Balkon. Selanjutnya akan teruskan gagasan dari Bu Yuli itu ke 59 kelurahan. Pada saat puncak-puncaknya pandemi bulan Juli dan bulan Agustus, mungkin tidak banyak yang bisa diberikan dari kegiatan itu, tapi paling tidak kita sudah memberikan ambil bagian untuk membantu ya mengurangi penyebaran luasan COVID-19 pada saat itu. Jadi kita semprotkan. Kalau tadi Ibu bilang 1 ml untuk 1 liter air, kami saat itu menggunakan sama ya konsentrasi kita kalikan saja 1 liter untuk 1000 liter air. Jadi kalau 1000 ya kalau umumnya 10.000 berarti kami menggunakan kami tambahkan lagi 100. Jadi kami harus sempat minta dengan Ibu kalau tidak salah berapa manajer? Lupa, banyak banget kami minta yang kami bagikan ya kepada seluruh kecamatan. Alhamdulillah hampir seluruh kecamatan. Bu, tahun ini Palaran, Rawamangun itu mewakili Samarinda untuk lomba PHBS dan LBS. Mungkin kalau yang sebelum pernah dengar, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. LBS itu adalah lingkungan bersih dan sehat. Waktu kami kemarin kunjungan, waktu kami menerima tim provinsi, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Palaran adalah memiliki inovasi pengolahan ekoenzim. Salah satu ya, karena ada 13 inovasi yang punya salah satu ekoenzim. Dan yang sangat kaki dalam juga, Bu, di sana ada PT SAL. PT SAL itu adalah PT swasta yang mengurusi pelabuhan, hampir sama dengan PT Indo. Ya, di pinggir sungai Palaran. Yang sekarang kali itu dihadiri oleh Pak Wali 2, Bu Ida, 2 PKK, dan Pak Wakil Wali Kota
hari itu kegiatan kegiatan yang dibilang dadakan, pokoknya surprise, yaitu melakukan penuaman FFA, walaupun sebenarnya dampaknya tidak langsung ya, karena memang kampus sangat luas, tapi membuktikan saja bahwa kegiatan ini adalah salah satu bentuk. Hari itu dengan oleh kawan-kawan nanti organisasi kita menumpahkan FFA di sini ke dalam sungai Mahakam dalam jumlah yang besar. Ternyata diproduksi oleh PT Sal dan masyarakat di sana. Ibu tahu hasilnya? Dari malam saya dapat berita Rawamangun, Kecamatan Rawalan, Kota Samarinda juara 1 tingkat provinsi untuk lomba PKBS dan JBS. Dan Rawalan itu akan mewakili Kalimantan Timur untuk lomba PKBS dan JBS tingkat nasional. Salah satunya adalah kita betul-betul saat itu di depan Dewan Juri bagaimana mengenalkan FOMC sampai kita tahu Dewan Juri sampai minta FOMC banyak dan kita untuk dibawa pulang. Nah itu salah satu kelebihan. Demikian juga posyandu Tuli di Bengkulu. Nah itu juga saya kenalkan kepada mereka untuk menggunakan produk FOMC yang dikenalkan kepada masyarakat sana. Walaupun posyandu Tuli Putih ternyata posyandu Balikpapan itu juga memiliki kelebihan inovasinya dari FOMC. Posyandunya bersaing, akhirnya posyandu kita kalah di juara 2. Jadi juara 1 di Balikpapan, juara 2-nya Samarinda. Tapi jelas PHBS bangga kami bisa memperoleh prestasi juara 1. Ini bukti bahwa FOMC ternyata bagi orang provinsi kan baru mereka ada apa ini, ya. Jadi apa ini? Mereka sudah coba untuk mengenal dan alhamdulillah mereka memberikan apresiasi sekali ya. Nah ini mungkin barangkali sebelumnya dari kami dari DPPKK Kota Samarinda. Makanya saya kalau menjuli WA saya, Pak Master bisa gabung nggak? Kalau selama saya masih dari Samarinda, saya siap untuk gabung. Walaupun tadi pagi saya sama lupa. Pas Pak Yuli call saya, kalau saya tidak saya bukan story WA. WA-nya katanya Pak kali yang lalu ya maklum aja lah tutup banyak WA ya. Ternyata, siap saya bilang, walaupun saya telat ya, karena saya posisi di Lombok, karena saya baru tadi malam juga pulang dari Bali sama Ibu Linda. Kesana juga kami bukan untuk sekedar jalan-jalan, kesana kami dinas mengunjungi kampung desa adat terbersih. Panglipura. Panglipura. Desa terbersih di Bali. Iya sudah Pak. Kami ke Panglipura, kami ke Pemkab. Apa itu? Sama Bu Ermin ya Pak. Bu Ermin juga, ya kami juga menunjukkan. Nah kebetulan saya juga mengurus Porpat tuh. Porpat itu Forum Kota Sehat. Kita kunjungan di sana, ya. Nah di sana juga ternyata Bali luar biasa. Ibu tahu pasar yang ada di dalam hutan itu dulu numpuk kalau namanya sampah, buah dan sayur. Sekarang sebelum petugas di lahan ambil sampah buah sayur itu sudah habis. Iya. Bagi mereka yang sudah paham FOMC itu jadi apa? Sampah jadi berkah. Ya, Bu, kalau ingin membantu kita produk sampah kita kurang, sasarannya itu Bu, banyak tuh di pinggir jalan, menjual jus, ya, menjual hujan. Tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa transfer ilmu dengan mereka. Ya, kami rencana dengan Ibu Linda ingin coba untuk menggiatkan masyarakat dengan program Probaya. Salah satu kegiatannya adalah itu. Seperti pasar sendiri, pasar pagi kita sudah sasar. Bahkan hari sudah kita melakukan penyemprotan dan kita harapkan di pasar itu melalui dari pasarnya menghibur mereka yang jual buah di sana, jual sayur di sana. Untuk bisa diolah menjadi FOMC, jadi jangan dibuang. Intinya satu, jangan sampai sampahnya sempat menjadi busuk dan terbagi busuk dan kering. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah kering itu dalam arti kata layu, itu sudah tidak bisa kita pakai. Atau sebaliknya, yang busuk pun sudah kita tidak bisa pakai. Artinya masih dalam proses menyolong kulit buah, gitu ya. Nah, bisa habis dikupas. Yang penting kulitnya tidak dalam kondisi busuk ya, kemudian kulitnya udah ada tulangnya dan juga pakai ambil yang baik seperti itu. Nah yang lain ini bisa dibawa dalam bentuk kompos langsung. Jadi itu mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan. Titip salam Ibu Linda. Saya sampaikan saya ada di sini titip salam kepada
Terima kasih Bu Yuli. Titip salam Bu Yuli buat